Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini tetap membahas tentang vektor ya. Tapi jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu dan like video ini, jangan di skip, pahami sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor itu perkaliannya adalah panjang vektor. Ya, ini kan vektor A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, di mana theta itu bisa dilambangkan dengan alfa ataupun lambda ya, ataupun gamma dan seterusnya, biasanya lambang-lambang sudut. Kemudian besar sudut antara dua vektor. Nah, besar sudut antara dua vektor itu diperoleh rumus dari sini ya. Nah, untuk mencari nilai cos, berarti A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke. A dan B adalah vektor-vektor bukan nol dan theta adalah sudut di antara kedua vektor. Maka ada beberapa ya, di antaranya yang pertama, theta lancip dikatakan sudut lancip jika dan hanya jika vektor A kali vektor B itu lebih besar dari 0. Nah, gambarnya itu sudut lancip ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya. Yang kedua, ketika theta atau sudut itu tumpul jika dan hanya jika A dot B itu lebih kecil dari 0 ya. Maka gambarnya diperoleh ini. Nah, perkalian vektor A dan B itu lebih kecil dari 0. Kemudian yang ketiga ya, theta sama dengan 90 derajat. Ketika sudut A dan sudut B itu mengapit sudut siku-siku atau 90 derajat jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Maka hasil perkalian vektor ini sama dengan 0. Ini ada keterangan teorema ortogonal vektor A tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor B jika dan hanya jika A dot B atau perkalian dua vektor ini sama dengan 0. Itu ketika sudutnya 90 derajat atau tegak lurus ya. Oke. Kita lanjutkan yang keempat. Nah, ketika theta sama dengan 0 derajat, jika dan hanya jika A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Ya, itu ketika untuk nilainya 0 derajat. Nah, ini bisa dilihat arahnya sama ya. Ya, ini adalah arahnya sama, maka sudutnya maksudnya ada dua garis atau dua vektor itu berimpit, maka sudutnya 0 derajat ya. Kemudian yang kelima yaitu ketika theta 180 derajat jika dan hanya jika A dot B atau perkalian dua vektor A dan B itu sama dengan negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, arahnya berlawanan ya. Tanda panahnya berlawanan karena ini 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya singkat sekali. Langsung saja kita masuk ke latihan soal. Oh ya, masih ada satu lagi. Penjumlahan dan pengurangan vektor secara matematis. Nah, kalian lihat ini adalah panjang jumlah dua vektor. Tapi ada rumus tertentu ini ya, di mana akar dari ya, ini adalah akar dari panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V cos theta. Kalau pengurangan tinggal ininya yang berbeda ya. Nah, ini pengurangan. Gitu ya, ini tetap kuadrat. Oke, ini hanya penjelasan singkat. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan soal atau latihan soal. Yuk.
Contoh pertama, hitunglah vektor U. Diketahui vektor U 2i ditambah 5j dan vektor V 10i dikurangi 4j. Hitunglah U dot V ya. Kita mencari panjang vektor U dot V. Nah, ini berarti kita gunakan perkalian seperti biasa ya. A dulu. U dot V atau perkalian dua vektor ini sama dengan ya, yang I dengan I dikalikan 2 kali 10 ditambah 5 kali negatif 4. 5 kali negatif 4 sama dengan 20. 5 kali min 4 negatif 20, berarti 20 kurangi 20. Nah, jawabannya 0 perkalian ya. Kemudian yang B, panjang vektor U. Nah, kita cari panjang vektor U. Panjang vektor U, berarti kita fokus ke U ya. Ingat, rumusnya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 25 ya. Akar dari 29. Karena akar 29 tidak ada, berarti tetap ditulis akar 29. Kita lanjutkan yang C. Belum ya, baru U, berarti V, panjang V, belum. Sama dengan akar dari fokus ke V, berarti 10 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 16 sama dengan akar 116. Nah, ini disederhanakan, ternyata 116 itu diperoleh dari 4 dikali 29 ya. Cari perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa di akar 4 adalah 2. 2 akar 29. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C. Besar sudut U dan V adalah, nah, tadi rumusnya apa? Kita tulis kembali cos theta sama dengan U ya, U kali V per panjang U kali panjang V. Nah, berarti UV-nya tadi 0 dibagi ini ya, perkalian ini. Berarti akar 29 kali 2 akar 29. Nah, 0 dibagi berapapun kan hasilnya 0 itu sendiri. Cos theta sama dengan 0. Cos berapa ya hasilnya 0? Nah, kalian bisa melihat tabel trigonometri ya. Cos berapa yang hasilnya 0? Maka kita tulis theta sama dengan arch ya, kebalikan ya, cos 0 sama dengan 90 derajat. Berarti cos berapa yang hasilnya 0? Tetanya adalah 90 derajat. Ya, itu contoh yang pertama. Ya, paham ya? Sangat jelas. Kita lanjutkan contoh kedua. Diketahui vektor P 2 min 3 dan Q min 6x serta vektor P dan Q saling tegak lurus. Hitunglah nilai x yang mungkin. Nah, kita ingat ada kata saling tegak lurus, berarti ini ya, kata saling tegak lurus artinya vektor P dot Q itu sama dengan 0. Nah, ini saling tegak lurus. Nah, kita cari nilai x. Sekarang kita cari gunakan rumus P dot Q sama dengan perkalian biasa ya. 2 dikali min 6 ditambah min 3 kali X. Nah, sama dengan negatif 12 dikurangi 3X. Karena perkalian P dot Q sama dengan 0, berarti kita sama dengan kan 0. Min 12 dikurangi 3X sama dengan 0. Berarti negatif 3X sama dengan
12, maka nilai X adalah 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Maka nilai X yang diperoleh adalah negatif 4. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dua vektor secara matematis ya, tadi ya penjelasan yang terakhir. Jika diketahui vektor A dan B di mana A sama dengan 6, B sama dengan serta ini ya penjumlahannya itu 8, jika sudut alfa adalah sudut antara A dan B, maka nilai cos alfa. Nah, sekarang kita gunakan ini rumus yang tadi ya. Nah, ini ya, jumlah ditambah ini sama dengan akar, rumusnya adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat. Karena itu penjumlahan berarti ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Mau alfa, theta itu nggak masalah, hanya simbol saja. Kemudian ini sudah diketahui ya, 8 sama dengan akar ya. Akar dari ini berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 4 cos alfa. Nah, biar akarnya hilang, kita kuadratkan terlebih dahulu. Oke, 8 kuadrat adalah 64 sama dengan, nah kuadratnya hilang kan, berarti 36 ditambah 16 ya, ditambah 2 kali 6, 12 kali 4, 48 cos alfa. Ya. Sekarang kita kumpulkan 64 sama dengan 36 ditambah 16 adalah 52, ditambah 48 cos alfa. Maka ini pindah ruas, 64 dikurangi 52 ya. Ini nggak bisa dijumlah ya, karena ini ada yang mengandung cos. Ini tetap 48 cos alfa. Ini kurang ini, yaitu 12 sama dengan 48 cos alfa. Kita lanjutkan, balik aja biar mudah. 48 cos alfa itu sama dengan 12. Maka nilai cos alfa sama dengan 12 dibagi 48. Nilai cos alfa sama dengan 1/4. Ini jawabannya. Karena tidak ditanya alfanya, berarti cukup tentukan nilai cos alfa saja. Oke, jelas ya. Selanjutnya contoh berikutnya. Ini contoh keempat ya, salah tulis. Ini contoh keempat. Jika diketahui vektor A dan B di mana A sama dengan 4 dan B 5 serta sudut tetanya itu 60, maka nilai. Nah, ini juga sama, kita tulis rumusnya dulu. Min ya ini, kalau tadi kan plus. Sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah ya, maaf ini karena pengurangan berarti min ya, 2 panjang vektor A kali panjang vektor B ya, kali ini ya, 2A B kali cos theta. Nah, tinggal kita masukkan, kan yang ditanya ini hasil dari pengurangan ya. Tinggal substitusi 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 5 cos 60 ya. Cos 60 sama dengan akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah 25 dikurangi 2 kali 4 8 kali 5 40 cos 60 adalah setengah. Kalian bisa lihat di tabel trigonometri. Kemudian 16 ditambah 25 adalah 41 dikurangi 20 ya. Ini kan 40 bagi 2, 20.
Maka diperoleh akar dari 21. Kira-kira bisa disederhanakan nggak? Tidak bisa. Artinya jawabannya akar 21. Ya, sangat mudah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah!